Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Hardianti MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dan sekolah atau madrasah sebagai sistem sosial pendidikan. Bagian A, desain ruang kelas menurut Standar Nasional Pendidikan atau SNP. 1. Pengertian SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. SNP digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Berikut adalah ketentuan ruang kelas SD, SMP, SMA atau standar nasional beserta sasaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, bagian A, sekolah dasar. Yang B, sekolah menengah pertama. C, sekolah menengah atas. Bagian B, dinamika hubungan pendidik dan peserta didik di ruang kelas. 1. Ruang kelas memiliki dinamika tersendiri yang biasa saja berjalan dengan aktif, akrab, lentur, dan harmonis, atau sebaliknya menjadi pasif, renggang, kaku, dan ricuh, berantung pada beberapa hal berikut. A. Ukuran kelas. Ukuran kelas yang diisi terlalu banyak murid akan menyulitkan penguasaan dan pengenalan guru terhadap peserta didik, sekaligus menyulitkan dalam melakukan proses pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan. Bagian B, teknologi kelas. Pengelompokan kelas pada grup pintar dan grup bodoh atau grup pintar dan grup bodoh akan menciptakan ruang kelas yang tidak kondusif untuk belajar karena akan menimbulkan sikap diskriminatif dan arogansi terhadap kelas sosial tertentu. Bagian C, teknologi kelas. Pengaturan posisi tempat duduk dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dapat membantu memperlancar atau menghambat dinamika para siswa dalam kelas, bergantung pada kemampuan guru untuk mengkoordinasikannya dengan tujuan pembelajaran. D. Struktur komunikasi. Komunikasi dialogis akan menciptakan ruangan yang dinamis dengan cara mendiskusikan suatu topik tertentu. Komunikasi ini akan menciptakan hubungan guru dan murid dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Bagian E, suasana sosial. Ruang kelas adalah tempat untuk mensosialisasikan nilai kemandirian, kejujuran, persaingan sehat, optimis, dan kerja keras. Sosialisasi nilai-nilai ini merupakan hidden kurikulum yang tercipta dalam ruangan yang dinamis. Sekarang bagian C. Sebagai sistem sosial, sistem interaksi, dan sistem pertukaran pendidikan. 1. Ruang kelas sebagai sistem sosial. Ruang kelas terdiri dari beberapa unsur yang fungsional satu sama lain, yakni guru, murid, dan manajemen sekolah. Status sebagai manajemen sekolah memainkan peran sebagai pengelola dari sisi teknik, administratif, dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. 2. Ruang kelas sebagai sistem interaksi. Interaksi sosial diartikan sebagai suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bagian 3. Ruang kelas sebagai sistem pertukaran. Ruang kelas dipandang terdiri dari bagian-bagian atau individu atau kelompok yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpola, atau dengan kata lain,
bagian atau unsur memiliki ketergantungan terhadap suatu pertukaran yang terus-menerus diajang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.